pelajar, balik lagi sama kami Forum Pelajar Lampung Kota Bandar Lampung, Muda Berkarya. Oke guys, kali ini bersama saya Virus selaku host pada kesempatan podcast hari ini. Dan sekarang guys, kebetulan banget kita lagi kedatangan tamu spesial nih guys, yaitu Putri Pendidikan Remaja Lampung. Boleh kenalan gak nih dengan kakak siapa? Halo Sobat Pelajar Lampung, perkenalkan nama saya Kayla Alfa Griselda. Saat ini saya menjabat sebagai Putri Pendidikan Remaja Lampung. Halo semuanya. Hai, oke bersama Kak Kayla guys. Nah kita nih guys pada kesempatan podcast kali ini bakal pengen tahu nih bagaimana sih perjalanan Kak Kayla sebagai Putri Pendidikan Remaja Lampung. Boleh kan nih Kak? Boleh banget dong Virus. Oke, aja guys ke pertanyaannya. Oke Kak, kira-kira gimana sih perjalanan Kakak sebagai pelajar dan juga Putri Pendidikan? Oke, sebelumnya pertanyaannya bagaimana ya perjalanan saya untuk menjadi Putri Pendidikan Remaja Lampung. Iya, betul. Nah, awalnya itu pastinya ada tahap-tahapannya nih sebelum menjadi Putri Pendidikan Remaja Lampung. Nah, tahap pertama itu Virus ada namanya tahap seleksi. Seleksi pertama itu seleksi pemberkasan. Nah, pada saat seleksi pemberkasan itu ada yang namanya biodata. Nah, terus kalau misalnya kalian punya piagam-piagam atau sertifikat pendidikan, boleh juga dilampirkan. Nah, pada saat nanti kalau sudah lulus nih pada seleksi pemberkasan, lanjut nih ada namanya tahap audisi. Nah, kalau tahun kemarin itu audisinya berada di Hotel Astor. Nah, di situ apa aja sih yang kita lakuin? Mungkin teman-teman menjadi pertanyaan juga ya. Pasti dong. Nah, kalau di Hotel Astor itu pada saat audisi itu pertama kita pasti unjuk bakat. Kalau teman-teman ada yang punya bakat menyanyi, menari, atau bahkan bisa mengaji, nah itu bakalan dapat nilai plus dari para dewan juri. Di situ juga kita nanti diwawancarai juga bagaimana pandangan kita tentang pendidikan khususnya yang ada di Lampung. Karena di sini ranah kita sebagai Putri Pendidikan Remaja Lampung. Di sini titel kita adalah pendidikan. Nah, kalau misalnya titel kita pendidikan itu pasti bernaungnya sama di bidang pendidikan gitu Virus. Nah, setelah audisi kita pasti nanti diumumkan lagi bagaimana mekanisme grand finalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya kemarin itu dinobatkannya di The Bistro, di Summit Bistro. Di situ diumumkan bahwasannya saya diberikan mandat untuk menjadi Putri Pendidikan Remaja Lampung 1. Begitu Virus. Nah, kan pasti kan untuk mencapai sebagai Putri Pendidikan Remaja Lampung itu kan pasti nggak mudah sih ya Kak. Pasti Iya, juga ada betul tantangannya, banget. ada rintangannya juga. Nah, kira-kira rintangan bagi Kakak itu apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Oke, kalau ditanya tentang rintangan ya, Iya. pasti dalam setiap perjalanan kita, sekolah pun pasti ada rintangannya ya. Betul. Mulai dari bangun pagi, kadang kita selesai, apalagi kita kondisinya saat ini lagi puasa, betul? Benar. Iya, kalau misalnya ditanya tentang rintangan itu sangat amat banyak. Tapi kenapa sih saya tetap kekeh ingin menjadi seorang putri pendidikan? Karena sebelumnya juga saya juga menjabat sebagai duta pelajar Putri menjadi runner up 1 nih guys, yang diadakan juga sama Forum Pelajar Lampung gitu. Nah, dari kakak biar pelajar Lampung, terus juga saya juga saat itu malah belum tergabung nih dengan Forum Pelajar Lampung, tetapi saya cukup mengetahui tentang biar pelajar Lampung dan Forum Pelajar Lampung. Nah, dari situ saya membangun sedikit banyak advokasi yang sudah saya jalankan, mulai dari senja membaca seperti itu. Jadi kenapa sih motivasi juga ya saya ingin menjadi Putri Pendidikan untuk melanjutkan advokasi saya tersebut Virus gitu. Nah, rintangannya sih banyak sih ya, mulai dari mungkin susahnya dalam mengatur waktu antara belajar dan organisasi, karena ini termasuk dalam organisasi ya Virus. Ya, tapi saya juga menerapkan namanya time management. Nah, di situ kita kalau saya membuat rundown ya, bagaimana hari ini saya akan melakukan apa saja nih. Jadi biar teratur tuh. Jadi hari ini jam sekian saya bangun pagi,
terus saya sarapan, berangkat ke sekolah, pulang sekolah saya bimbel, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu menggunakan time management, jadi semuanya teratur, tidak ada yang bertabrakan antara belajar dan berorganisasi. Dan juga kalau misalnya ada satu poin yang paling penting itu jangan males ya. Jangan malas, buat teman-teman semua jangan malas. Karena apa? Karena kalau kita misalnya malas, itu pasti akan tertunda semuanya, pasti akan cekcok semuanya, pasti akan bertabrakan antara belajar dan organisasi. Misalnya kalau di sekolah ada pekerjaan rumah atau PR itu langsung segera dikerjakan kalau bisa ya. Kalau misalnya kita ada waktu itu langsung dikerjakan gitu biar nggak bertabrakan antara belajar dan organisasi. Seperti itu sih untuk rintangan-rintangannya ya Pak Irus. Oke. Nah, pasti dari teman-teman juga penasaran kan, kira-kira prestasi apa aja sih kakak untuk di dunia pendidikan ini selain sebagai Putri Pendidikan Remaja Lampung? Oke. Prestasi masih sedikit, masih banyak yang mungkin lebih banyak ya prestasinya, tapi ada mulai dari sekolah dasar itu memang sudah senang ya untuk ikut dalam kegiatan lomba baik itu O2SN maupun Gebiarpai. Waktu itu di SD juga saya pernah meraih juara 1 lomba pidato PAI. Saya juga ada juara 3 tilawah tingkat provinsi, tahfiz juga. Terus kemarin ini yang saya ikut di FPL yang baru saya sebutkan, runner up 1 Duta Pelajar Lampung Putri. Kemarin juga saya sempat mendapatkan juara harapan 3 videografer di UIN Raden Intan Lampung. Dan saat ini saya menjabat sebagai Putri Pendidikan Remaja Lampung. Seperti itu Pak Yus. Oke. Nah, pasti teman-teman juga pengen penasaran kan, Cai, bagaimana sih pandangan kakak ya terkait masalah pendidikan dari sudut pandang kakak itu? Oke, kalau misalnya nih sudut pandang dari saya sendiri tentang pendidikan yang ada di sekitar kita, apalagi di Provinsi Lampung nih ya, Virus, itu banyak sekali sih. Ada negatif dan ada sisi positifnya. Sisi negatifnya apa sih gitu? Kalau misalnya sisi negatifnya itu dilihat dari cara kita belajar saat ini. Nah, kita sekarang itu lagi bertentangan dengan yang namanya handphone, ya handphone atau gadget. Nah, kalau misalnya Virus tahu ya sekarang jangan ngomongin orang lain deh, kita sendiri aja ya. Betul. Kalau misalnya kita dikasih PR, pasti kita tanyanya sama AI, benar nggak? Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena agar mudah, benar kan? Itu sebenarnya memberikan hal yang positif. Kenapa? Karena di dalam gadget AI itu berisi semua yang ada di dunia ini, semuanya itu ada cakupannya di dalam handphone. Nah, itu dari sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya itu tadi, kadang disalahgunakan. Kita diberikan PR itu untuk diberikan pekerjaan rumah agar kita dapat mengulas kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah tadi. Betul ya Pak Irus? Betul banget. Agar kita belajar lagi di rumah gitu, agar kita lebih giat lagi. Tetapi memang banyak yang menyalahgunakan agar lebih cepat dan lebih mudah. Padahal belum tentu benarnya itu jawabannya benar. Ya. Betul ya Pak Irus? Pak Irus pernah nggak sih kalau misalnya ngerjain nih PR di AI terus salah? Pernah sih, waktu itu juga kan saya dapat tugas dari guru ya guys ya. Nah terus itu juga pas saya kerjain dan ternyata itu salah jawabannya. Padahal saya sudah mencoba beberapa AI dan itu ternyata jawabannya salah. Dan mungkin pendapat dari guru juga memang beda. Nah itu adalah salah satu sisi negatif tuh dari pendidikan di saat ini seperti itu. Terus juga ini termasuk pendidikan ya menurut saya, sikap moral sopan santun itu sangat menjadi satu kewajiban yang harus kita terapkan, apalagi dengan guru-guru yang ada di sekolah. Saat ini tuh banyak banget ya Virus, kalau misalnya kita dengar maraknya kasus anak murid itu berani terhadap gurunya sendiri. Nah itu salah satu tantangan kita dalam pendidikan di era saat ini Virus. Nah itu kalau misalnya menurut saya sendiri ya, itu sangat tidak diperbolehkan ya dalam dunia pendidikan. Karena pada dasarnya kita berpendidikan itu pasti memiliki sopan santun, etika. Percuma kalau kita pintar tapi kita tidak memiliki sopan santun, pastinya tidak disegani oleh orang lain dan tidak disenangi. Benar ya, itu adalah sisi negatifnya. Kalau misalnya sisi positifnya nih Virus, sisi positifnya banyak sekali ya Virus dari bidang pendidikan ini.
Ya tadi sih masih mengenai tentang gadget. Nah di situ kita bisa mencakup banyak sekali informasi, apapun itu pasti ada di dalam gadget tersebut seperti itu. Terus juga kalau sekarang ini banyak sekolah-sekolah juga udah fasilitasnya sangat bagus ya. Mulai Benar. dari ruang kelas sudah ber-AC, terus ada smart TV, kan kita sekarang juga diberikan smart TV. Dan juga sekarang ada program Oke. Nah, pasti teman-teman juga pengen penasaran kan pasti ya. Bagaimana sih peran generasi muda dalam perubahan saat ini? Jadi kasih contoh kontribusinya Kak, kontribusi nyata bagi putri pendidikan terbaik sekarang untuk dalam dunia sekarang ini. Oke, kalau misalnya nih aku disuruh kasih saran ya, bagaimana nih biar kita tuh berkembang. Nah, itu pertama kita harus keluar dari zona nyaman kita ya guys. Jangan sekali-kali kita tuh merasa puas dengan diri sendiri. Itu boleh sebenarnya, itu untuk kepercayaan diri kita. Tetapi juga kita harus tetap memupuk rasa bahwasanya kalau saya punya moto, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, contohnya gimana nih? Kita ikut juga nih organisasi nih ya. Kalau belajar terus kan kita suntuk ya kadang ya. Nah, juga diimbangi dengan organisasi. Misalnya ikut forum pelajar Lampung Bener, mungkin. guys. Nah, di situ kan kita dapat bertemu dengan banyak teman, kita juga bisa sharing, relasi kita semakin luas gitu kan. Jadi tidak boring dan tidak bosan gitu ya. Kalau misalnya belajar dan belajar terus. Kita juga ada have fun-nya gitu kan bersama anak-anak dari organisasi tersebut. Nah, tapi organisasi juga kita harus pintar nih antara memilih dan memilah mana organisasi yang memang bisa menambah motivasi untuk diri kita, mana yang membawa kita ke arah yang positif dan mana yang membawa arah kita ke negatif. Kalau misalnya nih contohnya kita ikut forum pelajar Lampung. Di forum pelajar Lampung ini kan nanti kita diajak senja membaca, betul ya Pak Irus? Terus ada FPL Goes to School di mana nanti kita dapat bertemu nih dengan banyak orang yang ada di Provinsi Lampung, khususnya para pelajar yang ada di Provinsi Lampung. Bener, guys. Itu sih virus, iya lebih banyak kita cari-cari informasi, ikut-ikut lomba, ikut organisasi, biar kita itu semakin aktif. Itu dalam tanda kutip kita bukan caper ya guys, tapi itu untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita gitu virus. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana sih untuk pesan dan harapan Kakak untuk generasi muda saat ini nih? Harus disiplin ya, apalagi disiplin gitu. Jadi nanti pas kalian pada saat udah kelas 12, apalagi yang cita-citanya pengen kuliah, itu pasti kalian nanti lebih enak tuh dalam menghadapi ujiannya gitu. Terus juga keluar dari zona nyaman kalian guys, karena di luar itu masih banyak sekali hal-hal yang bisa menyenangkan kita dan yang di luar ekspektasi kita gitu. Di luar ekspektasinya bukan karena negatif ya, tapi karena positif. Maka dari itu sharinglah informasi-informasi yang memang dapat mengembangkan diri kita sendiri gitu virus. Rajin-rajin sih, apalagi membaca itu sangat diperharuskan itu untuk kita membaca seperti itu. Nah, jadi buat rekan-rekan semuanya, pastinya jangan patah semangat ya guys ya. Dan juga kita harus manfaatkan waktu kita sebagai pelajar untuk melakukan hal-hal yang positif. Benar. Nah, mungkin itu aja sih ya Kak dari pertanyaan kami ya. Oke, mungkin podcast untuk hari ini segitu aja guys. Nah, terima kasih ya untuk Kak Kaila untuk memberikan kesempatan waktunya pada podcast sekarang ini. Udahan ya? Udah ya? Udah nih ya. ya. Sayang banget ya, semoga kedepannya nanti kita bisa ketemu lagi ya Virus. Benar. Mungkin juga saya juga bisa kolaborasi mungkin dengan anggota FPL atau GPL dari Lampung. Oke guys, mungkin segitu aja untuk podcast hari ini. Dan terima kasih juga ya untuk Kak Kaila karena telah meluangkan waktunya untuk podcast Forum Pelajar Lampung Kota Lampung. Wah, sangat nggak kerasa sekali ya. Perasaan kita baru pembukaan tadi. Benar mungkin sekarang nih. udah penutupan. Saya berharap kita bisa bertemu lagi Virus dalam dunia pendidikan ya tentunya. Oke. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk nantikan terus episode podcast selanjutnya. See you guys. Forum Pelajar Lampung berkarya, berprestasi, menginspirasi. Forum Pelajar Lampung Kota Bandar Lampung, Muda berkarya.